Selanjutnya kita akan mempraktekkan pembuatan ZPT mix, yaitu ZPT insektisida sama fungisida organik. Monggo dibantu tim. Kembali tutupnya, namanya di depan. Nah. Nama-nama daunnya nanti. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian kita akan mempraktekkan pembuatan ZPT mix, yaitu ZPT insektisida sama fungisida organik. Untuk bahan-bahannya, jadi untuk kapasitas wadah 120 liter ini kita menggunakan yang pertama laos atau lengkuas nih. Laos atau lengkuas sebanyak 12 kilo. Yang ini apa? Ini ya. Oke. Sebanyak 12 kilo. Kemudian ya sama ya. Jadi di chopper atau dihaluskan dulu. Kemudian kedua kita gunakan kunyit. Kunyit juga sama, yaitu 12 kilo kapasitas untuk 120 liter. Kemudian bahan yang selanjutnya yaitu tanaman yang tahan kering. Cepat pertumbuhannya dulu. Cepat pertumbuhannya. Kita di sini menggunakan bonggol pisang ini, Pak. Bonggol pisang kita cacah, kita haluskan. Oke, kemudian untuk bahan selanjutnya kita menggunakan tanaman yang tidak dimakan ulat. Nah, ini contohnya, Pak. Tanaman yang tidak dimakan ulat. Ini ada bandotan kalau di sini, Pak. Biasanya untuk kambing biasanya suka ini, Pak. Wedus, ngemel, Pak. Nah, ini juga ada lidah mertua. Kita lihat di sini tidak dimakan ulat kan, Pak? Nah, ini kita gunakan untuk bahan pembuatan ZPT. Kemudian ada juga di sini daun kaliandra. Kemudian ada paitan. Yang mana Pak San paitan? Ini paitan. Jadi nanti bapak-bapak bisa melihat biasanya ciri-cirinya yang bisa kita gunakan untuk ZPT ini. Daunnya itu tidak dimakan ulat. Kemudian biasanya beraroma, aroma menyengat. Itu yang mungkin ulat tidak suka, jadi tidak dimakan. Seperti itu. Itu yang kita gunakan untuk bahan baku pembuatan ZPT. Ini ada adas juga. Adas ini resede. Seperti itu. Sudah tahu semuanya ya, bahan-bahannya. Ini tadi kita gunakan sebanyak 10 kilo. Kemudian selanjutnya kita juga gunakan dedak sebagai makanan bakterinya sebanyak 2,5 kilo. Kemudian untuk ZPT mix ini kita gunakan katalis 4 sebanyak 50 liter. Seperti itu. Oke, kita praktekkan nggih. Mas, bonggolnya tadi berapa kilo? Mas? Bonggolnya ini 10 kilo. Bonggol pisang yang cepat pertumbuhannya. Oke, pertama kita masukkan bonggol pisang dulu. Bonggol pisang kita cacah, kita chopper, dihaluskan. Kemudian gimana? Katalis 4 50 liter. Kemudian selanjutnya kita masukkan kunyit sebanyak 12 kilo. Kemudian kita masukkan lengkuas atau laos sebanyak 12 kilo. Oke, sudah. Kemudian kita masukkan bahan-bahan yang tidak dimakan ulat sebanyak 10 kilo. Oke, kemudian kita masukkan dedaknya 2,5 kilo. Selanjutnya kita masukkan katalisnya dulu sebanyak 50 liter, katalis 4. Bisa dicium aromanya teman-teman. Menyengat. Seger. Sama nggak dia Enak, baunya ngangenin. Bau yang mana? Ya, baunya hampir sama karena bahan
Suka yang mana coba? Suka yang mana? Suka semua. Baunya ngangenin. Ngangenin. Oh. Iya toh. Ya, nanti saya tak tuang biar lebih tambahkan. Satu lagi. Nah, biar bersahabat sama baunya Pak ya. Mau lipuk masih. Air. Oke. Nah, setelah bahan-bahan yang saya sebutkan tadi sudah masuk semuanya, kemudian selanjutnya kita akan masukkan air. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu di rumah ini mempunyai air leri, itu lebih bagus lagi bisa dicampurkan ke proses pembuatan popok ini juga. Nah, ini tadi air yang untuk limbah rumah tangga. Nah, ini kita masukkan saringannya tadi, betul. Kita campurkan ke proses pembuatan ZPT. Seperti itu. Nah, ini masih ada sisa kan, belum full, kita tambahkan air. Ini air biasa ini. Air biasa. Sampai penuh. Boleh, silakan. Mau buat duduk. Terima kasih. Tambah kangen. Lebih melekat. Lebih nikmat. Lebih bagus, betul Pak. Jadi setelah ini ketika Bapak Ibu di rumah yang istrinya masak beras, airnya yang sebelumnya dibuang, mulai dari sekarang bisa dikumpulkan. Karena itu lebih berharga daripada berasnya. Kalau dijual. Statement Anda perlu dipertanggungjawabkan. Oh iya, sama-sama berharga Pak. Kalau nggak makan beras juga bingung nanti. Oh iya, salah lagi ya. Yang benar masak beras sudah benar, bukan masak nasi. Masa nasi dimasak? Biasanya masak kan nggak begitu banyak, berarti mengumpulkan tiap hari sedikit-sedikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Air lerinya itu. Air lerinya sedikit-sedikit. Lebih bagus lagi kalau berasnya pandan wangi ya Pak. Kalau tepung udah bayar. Atau beras rojo lele juga boleh. Karena bakterinya lebih senang Pak. Iya. Bakterinya dimakan dengan sekali. Yuk lanjut. Oke, selesai. Sama caranya 14 hari kita oksidasi, kemudian kita aduk setiap hari pagi sore, kemudian baru bisa kita gunakan. Seperti itu. Oke, sudah jelas semuanya prosesnya? Kira-kira mudah? Mudah.